Rice for the double. London, 9 April 2025. Malam penuh keajaiban tersaji di Emirates Stadium. Ketika Arsenal, tim yang selama ini hanya menonton dominasi Real Madrid dari kejauhan, akhirnya menunjukkan bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Dalam leg pertama babak perempat, final Liga Champions Eropa, musim 2024/25, The Gunners tampil menggila dan mempermalukan sang juara bertahan Real Madrid dengan skor telak 3-0. Ini bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pesan lantang dari London Utara bahwa Arsenal bukan lagi tim nostalgia belaka, tapi kekuatan yang harus diperhitungkan di Eropa. Dan malam itu, Declan Rice menjadi bintang utama dalam kisah dongeng Arsenal yang nyata. Pertarungan dua filosofi besar duel antara Arsenal dan Real Madrid bukan hanya pertarungan dua klub besar, melainkan benturan dua filosofi. Carlo Ancelotti dengan pengalaman dan mentalitas juara yang mengakar kuat di tubuh Los Blancos, berhadapan dengan Mikel Arteta, pelatih muda yang menanamkan permainan indah dan kolektif di tim muda yang lapar akan kejayaan. Madrid turun dengan susunan penuh bintang. Formasi 4-4-2 Ancelotti dihuni oleh nama-nama mentereng. Luka Modric sang maestro tua, Jude Bellingham sang pewaris tahta lini tengah, Vinicius Junior sang pelari maut, dan Kylian Mbappe, sang mega bintang yang musim panas lalu memutuskan hijrah ke Spanyol demi kejayaan Eropa. Sementara itu, Arsenal menjawab dengan keberanian. Formasi 4-3-3 Arteta mempercayakan lini depan pada Bukayo Saka, Leandro Trossard, dan nama baru yang mengejutkan banyak orang, Mikel Merino. Declan Rice, si jenderal lapangan tengah, berperan ganda sebagai pelindung dan pemantik serangan. Babak pertama, duel adu strategi dan kiper pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Arsenal langsung menekan, menunjukkan kepercayaan diri tinggi bermain di depan publik Emirates. Peluang emas pertama datang dari Thomas Partey di menit ke-12, namun sepakan mendatarnya masih bisa diblok oleh Thibaut Courtois yang tampil bak tembok hidup. Madrid merespons cepat. Vinicius Junior dan Mbappe bergantian mengancam, namun tembakan mereka belum menemui sasaran. Bukayo Saka juga beberapa kali melepaskan umpan silang tajam ke kotak penalti, tetapi tak satu pun yang mampu diselesaikan dengan sempurna oleh rekan-rekannya. Puncaknya terjadi di menit ke-42 ketika sundulan Declan Rice dan sepakan rebound Martinelli digagalkan secara heroik oleh Courtois. Babak pertama pun berakhir tanpa gol, tapi tensi tinggi dan kualitas permainan sudah menjanjikan bahwa babak kedua akan menjadi mimpi atau mimpi buruk, tergantung siapa yang bangkit lebih dulu. Setelah jeda, Arsenal langsung tancap gas. 5 menit awal babak kedua menjadi mimpi buruk bagi Madrid, yang tampak kehilangan koordinasi. Dominasi Arsenal akhirnya membuahkan hasil di menit ke-57. Declan Rice melepaskan tendangan bebas indah dari luar kotak penalti. Bola melengkung sempurna ke sudut kanan atas gawang, membuat Courtois terdiam. Emirates meledak. 1-0 untuk Arsenal. Namun Rice belum selesai. 13 menit kemudian, dia kembali mencetak gol, lagi-lagi dari tendangan bebas. Kali ini arah bola lebih tajam dan menusuk ke pojok kiri bawah. Courtois hanya bisa menatap bola melewati sarung tangannya. Skor 2-0. Bangku cadangan Madrid mulai gelisah. Mbappe tertangkap kamera melongo.
ekspresi bingung bercampur tak percaya. Arsenal menambah penderitaan Madrid di menit ke-75. Miles Lewis Skelly melepaskan umpan terobosan akurat. Disambut Mikel Merino dengan satu sentuhan yang mengecoh Courtois. 3-0. Emirates meledak untuk ketiga kalinya malam itu. Real Madrid, tim dengan 15 trofi Liga Champions, terlihat seperti tim debutan yang kebingungan di bawah tekanan London. Dramatis hingga akhir, cedera dan kartu merah. Meski unggul besar, Arsenal tak lepas dari masalah. Bukayo Saka dan Declan Rice harus ditarik keluar karena cedera. Kieran Tierney masuk menggantikan Rice di menit ke-80. Madrid mencoba merespons, tapi pertahanan Arsenal solid. Di injury time, nasib buruk Madrid bertambah parah ketika Eduardo Camavinga diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Skor 3-0 bertahan hingga akhir laga. Arsenal clean sheet dan membawa modal luar biasa ke Santiago Bernabeu. Tapi ingat, ini Real Madrid. Meski unggul telak, Arsenal tak bisa berleha-leha. Lawan mereka adalah Real Madrid, sang raja comeback. Sejarah mencatat, PSG, Chelsea, Manchester City, semua pernah dibuat takjub oleh kebangkitan Madrid. Contohnya saat melawan PSG musim 2021-22. Madrid kalah 0-1 di leg pertama dan tertinggal 0-2 secara agregat setelah Mbappe mencetak gol di leg kedua. Tapi dalam waktu 30 menit terakhir, Benzema mencetak hat-trick dan mengantar Madrid lolos. Atau ketika menghadapi Chelsea, Madrid sempat tertinggal 0-3 dan hampir tersingkir. Namun gol Rodrigo dan Benzema membuat mereka membalikkan keadaan. Dan comeback terbaik saat melawan Manchester City. Madrid tertinggal 1-5 dalam agregat hingga menit ke-90, tapi 2 gol Rodrigo dan 1 penalti Benzema membalikkan segalanya. Real Madrid dan keajaiban adalah satu paket. Menuju leg kedua, Bernabeu menanti. Leg kedua akan digelar di Santiago Bernabeu pada 17 April 2025. Arsenal akan datang dengan kepercayaan diri tinggi, tapi juga dengan kewaspadaan penuh. Mereka tahu 1 gol Madrid bisa membakar semangat, dan 2 gol bisa mengubah atmosfer stadion menjadi neraka. Sementara Madrid, dengan DNA juaranya, pasti akan tampil habis-habisan. Para pemain seperti Modric, Mbappe, Bellingham, dan Vinicius tidak akan tinggal diam. Pertanyaannya, apakah Arsenal bisa mempertahankan keunggulan dan mengukir sejarah? Atau akankah kita melihat satu lagi comeback magis dari tim yang selalu punya cerita gila di Liga Champions? Yang jelas, leg kedua akan menjadi malam yang tak boleh dilewatkan siapapun pecinta sepak bola.